saran firman Tuhan yaitu hati kita menurut penyucian yang Tuhan kehendaki yang kita sudah baca di 2 Korintus juga dalam suratan Petrus, hendaklah kamu suci dalam segala hal ya. 2 Korintus kita sudah baca kesucian jasmani dan rohani. Kalau dalam Petrus kita baca suratan Petrus pasal yang pertama kita baca itu, ini kehendak Tuhan bagi kita sidang jemaat pada zaman akhir ini ya. Karena kedudukan kita pada zaman akhir ini kalau kita lihat dalam tabernakel ini lebih jelas ya. Ini halaman, ini ruangan masuci, ini pintu tirai, ini ruangan suci, ini ruangan masuci ya. Jadi zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman ya, ini zaman Roh Kudus ya. Ada 3 zaman di sana kita lihat. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Roh Kudus. Dan gereja Tuhan zaman akhir ini kita berada pada zaman Roh Kudus di dalam pekerjaannya untuk membawa Roh Kudus lalu jauh. Minta maaf. Gereja Tuhan sidang jemaat ini pada kesempurnaan ya. Ini aja lebih jelas. Bisa lihat ini? Apa ini? Lebih jelas mana? Itu sebab kalau kita menerima firman itu selalu berbicara penyucian. Karena zaman akhir ini Tuhan menghendaki kita sidang jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus ya dengan korbannya supaya kita suci. Karena kesucian ini akhir nanti kita masuk pada kesempurnaan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Sebab itu kita sudah dengar di 2 Korintus itu kesucian jasmani dan rohani itu perlu bagi kita sidang jemaat Tuhan ya. Sidang jemaat Allah yang hidup. 1 Petrus coba kita baca sekarang 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Minggu yang lalu kita sudah baca itu 2 Korintus 7 ayat 1 ya. Sekarang kita baca aja 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, di sini suratan Petrus itu berbicara surat kesuciannya, penyuciannya. Nah, bagi kita ya, dikatakan hendaklah kamu kudus dalam segenap kehidupan. Karena aku kudus, kata firman Tuhannya. Jadi kalau kita sekarang setiap firman Allah itu eh, sasarannya hati ya, sasarannya hati. Karena eh, hati itu adalah sumber dari kehidupan kita dan kehidupan rohani kita. Di mana hati kita, kedudukan rohani itu berada di hati kita juga ya. Jadi firman ini sasarannya selalu hati. Karena dari hati keluar segala perkara. Dan dari hati itu juga sumber dari kehidupan kita. Sebab itu firman Allah sasarannya hati ya.
kita baca dulu mengenai hati itu ya. Kalau di Matius 13 kita sudah baca itu ada berapa macam hati ya. Seperti jalan, batu-batu, duri, dan hati yang baik. Itu berbicara penaburan firman Allah ya. Di mana ada beberapa hati di dalam menerima firman Allah. Tapi kita berdoa ya, belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya hati kita ini eh, selalu mengalami pekerjaan firman Allah seperti tanah itu keras, tapi kalau selalu kita mau dikerjakan oleh firman Allah sehingga hati itu boleh lembut dan mudah sekali menerima firman Allah. Kalau hati itu lembut, rendah hati, lemah lembut, maka tanah hati itu jika dia menerima penaburan firman Allah itu akan bertumbuh subur, bahkan sampai berbuah-buah. Dikatakan ada 100 kali ganda, ada 60 kali ganda, ada 30 kali. Sesuai penerimaan firman di dalam penyerahan hati kita. Apa hati kita ini lembut atau keras atau berduri-duri atau seperti jalan. Dan untuk ini karena Tuhan menghendaki kekudusan, kita bukan berbicara di luar sidang jemaat Tuhan ya, yang sudah dipilih dan ditetapkan sebagai tubuh Kristus. Kita berbicara kehidupan sidang jemaat yang sudah ada di dalam Kristus dan sudah seperti kalau Tuhan itu pasal 15 Yohanes bilang pokok anggur ya, kita ini adalah carang-carangnya, di mana carang-carang itu sudah menyatu dengan pokok. Ada kesatuan penyatuan antara carang dan pokok itu. Ini sidang jemaat yang hidup, yang terpelihara. Nah, kita berbicara ini. Jadi bukan sidang jemaat yang biasa ya. Tapi sidang jemaat yang sudah menerima berkat pemeliharaan dari Kristus sebagai pokok di dalam pemeliharaan Bapa. Itu Injil Yohanes. Dan baik kita baca itu juga supaya kita tahu firman ini bukan sidang jemaat yang biasa ya. Tapi satu sidang yang jemaat yang sudah hidup di dalam Kristus. Dan ada persekutuan-persekutuan dengan Kristus. Jadi tinggal penyucian-penyucian saja. Kayak carang-carang yang kering yang tidak berbuah itu dipotong-potong gitu. Tapi sudah ada buahnya. Ini sidang, kita berbicara sidang jemaat itu yang sudah di dalam Kristus ya. Tuhan, kita baca aja itu ya lebih dulu ya supaya kita tahu kedudukan kita sekarang. Lewat firman Allah yang kita alami, kita telah dibawa pada satu sidang jemaat yang hidup di dalam Kristus dan memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus sehingga mengalami pemeliharaan dan pembelaan daripada Tuhan. Tujuannya untuk sampai berbuah. Tetapi kalau masih ada penyucian itu sengsara ya. Berbicara penyucian itu sengsara. Sebab itu kita tidak bisa lepas dari sengsara ya. Penyucian itu satu ini kalau saya baca ini kata-katanya itu penyucian itu lewat ujian dan pencobaan. Ininya dirobek. Seperti kalau kita lihat tirai ya, memang ruangan suci untuk kesempurnaan ada tirai. Tirai itu berbicara daging. Memang penyucian itu menuju
kesempurnaan ruangan Maha Suci. Dan itu harus ada tirai itu dirobek, perobekan daging harus ada. Sebab itu penyucian itu harus ditandai dengan ujian dan pencobaan, sengsara. Jadi jangan heran kalau walaupun kita sudah begini kok masih ada lagi ujiannya, masih ada lagi penyucian. Karena kita masih memakai tubuh ini, daging ini belum sempurna. Kalau sudah tidak ada lagi yang disucikan, ya sempurna sudah ruangan Maha Suci. Tapi dagingnya harus robek. Karena daging dan darah tidak bisa masuk kerajaan surga. Dia harus dirobek. Cuma robek ada dua cara. Kalau sekarang kita alami perobekan ini seperti orang bayar kredit. Sedikit-sedikit karena kita tidak mampu. Tapi Kristus sudah membuka jalan bagi kita. Itu sebab pencobaan, ujian yang kita alami itu menurut kemampuan kita. Tidak lebih. Tapi sengsara itu tetap harus kita alami ya. Itu berbicara penyucian. Jadi jangan heran kalau kita mengalami penyucian, ada ujian, ada sengsara, ada pencobaan. Ya bisa sakit ke atau ini atau apa seperti kita dengar kesaksian tadi ya. Sudah lepas ini kok disucikan dari ada lagi. Ada lagi. Ya begitulah karena kehendak Tuhan kesucian kita itu segenap kehidupan kita. Dan itu dimulai dari hati kita. Kalau perbuatan kita, waktu kita datang kepada Tuhan, mesbah korban, ini ya, kita percaya kepada Tuhan, kita di situ kita menyerahkan dosa-dosa kita minta ampun, sehingga dan kita kuburkan di dalam baptisan air ya. Itu perbuatan-perbuatan dosa kita yang kita lakukan. Tetapi untuk dosa yang di dalam hati kita ya, yang merupakan sumber dari kehidupan kita, maka seperti ini ya. Ini kan halaman, kalau kita masuk ini melewati pintu kemah. Pintu kemah ini dalam tabernakel terkena pada 5 indera. Baru kita masuk ke dalam ini. Ini hati kita, kehidupan kita ini. Dalam hati kita ini ada meja roti, ada Roh Kudus, ada kasih Allah dalam penyembahannya. Itu di dalam, itu kehidupan rohani kita. Di dalam melewati 5 indera ini. 5 indera ini. Jadi 5 indera ini, dan itu pintu kemah itu berbicara kepenuhan Roh Kudus. 5 tiang itu 5 indera. Ya, yang ada di muka kita ini. Itu sebab untuk kita bisa berada di dalam kesucian kehidupan kita ya, hati kita ini selalu dalam kesucian yang menjadi sumber dari kehidupan kita, baik jasmani baik rohani, karena dalam hati itu ada kehidupan jasmani dan rohani dalam hati kita ya. Itu supaya kehidupan kita ini di dalam kesucian, maka indera kita ini harus disucikan, harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak, perkara-perkara yang di luar ini halaman ini masih tidak tertutup luas ya, masih ada udara dunia ini bisa masuk, maka bisa terganggu kalau indera kita ini belum disucikan. Tapi indera ini juga
bukan secara jasmani ya, dalam hati kita juga itu, karena tubuh manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu ya, itu semua tahu. Kehidupan kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi di dalam hati kita ini, eh, indera ini sebenarnya 5 indera ini bekerja dengan eh, hati kita, perkara yang di dalam ya. Dan 5 indera ini dia juga ada hubungan dengan jiwa kita dan roh kita. Ini di dalamnya. Kalau saya kasih ringkasannya di sini ya, ini sebenarnya bukunya saya sudah kasih pada komunitas kapan ya, tapi itu merupakan satu eh, apa ya, berita suara. Kalau seorang murid itu sebenarnya bahan baku. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan itu sangat penting ya. Tapi nanti kalau ada waktu saya beritakan sesuai kesunannya. Ini ada seorang istri tua yang menyusui. Waktu saya memberitakan surat Yakub, memang berbicara indera itu dinyatakan di dalam surat Yakub. 5 indera dan segenap tubuh ini. Begini surat Yakubnya. Susunan surat Yakub ini. Indra ini ada pelajaran sendiri, ini tubuh. Dari pasal 1 sampai selesai berbicara hati, telinga, mata, tangan, kaki, lidah, tubuh seluruh. Ini surat Yakub. Ini berbicara tubuh dari mempelai ya. Surat Yakub ini ada persamaannya dengan Kidung Agung. Sebab itu kita wanita-wanita, saya sudah berapa kali membicarakan ini, tapi kali ini saya merasa ini tuntutan, sudah merupakan suatu tuntutan dari apa yang kita sudah terima untuk kita mengalami penyucian itu. Dan ini saya mengalami ya akhir-akhir ini, waktu saya sakit cukup lama, saya memang katakan saya bukan tidak mau sembuh. Saya bilang saya mau sembuh jika Tuhan itu izinkan. Tetapi hati ini tidak ada mau memohon sembuh. Karena memang saya ingin mau meriksa dulu, saya bilang. Sehingga saya tidak melayani beberapa kali kan, saya serahkan penggantinya. Dan ada tua-tua yang datang. Sebenarnya saya opname, saya diam-diam, saya tidak mau katakan kalau bisa tidak ada yang mengetahui saya sakit. Tapi waktu itu saya di rumah sakit didatangi satu keluarga tua-tua ya datang dan mengatakan kenapa tante tidak uh, kasih tahu tua-tua. Saya bilang tante bukan apa-apa ya, bukan ini ya, tapi karena tua-tua sudah datang dan itu firman Tuhan, saya berterima kasih. Tapi sebenarnya saya mau memang mau mengasingkan diri dulu, mau meriksa diri. Jadi bukan saya menolak, eh, karena itu firman Tuhan juga. Jadi kalau tua-tua datang, saya berterima kasih. Tapi sebenarnya dari hati ini kayak mau minta kesembuhan itu kayak enggak. Karena ingin mau tahu sampai di mana penyerahan saya. Sampai di mana. Lewat pengalaman suami saya dipanggil, itu banyak yang Tuhan kerjakan. Dan justru eh, membawa saya pada firman Tuhan yang berkata di dalam Injil Matius pasal 7, aku sudah mengajar, aku sudah menyembuhkan orang, apa semua ya.
Tuhan, Tuhan, tapi ternyata ditolak karena tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu yang saya bilang, kenapa saya mau berdiam diri? Karena saya mau memeriksa, jangan saya udah mengajar Tuhan, 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 tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Akhirnya benar, waktu saya dalam saat itu, dalam pergumulan saya itu, Tuhan kasih lihat bahwa ternyata pengenalan pribadi saya pada Kristus itu jauh. Dikasih lihat dengan sebenarnya kosong ya. Kalau seperti nikah, saya ceritakan ini. Seperti nikah, sudah menikah, tetapi karena kurang ada persekutuan ya dalam nikah itu, baik itu komunikasi, baik itu suami istri, yang Korintus bilang tidak saling merasa itu, tapi merasa saling memiliki ya. 1 Korintus pasal 7 juga ya mengatakan itu soal nikah. Jangan kamu masing-masing itu menjauhkan diri, ya kan ada persoalan nikah itu. Saya tidak baca itu karena ini cuma sedikit satu kesaksian. Itu juga persekutuan nikah dan pelayanan. Kalau dalam nikah tidak ada itu, nikah itu kosong. Nikah makan sama-sama ini, tapi kalau tidak ada komunikasi atau hubungan suami istri ya, karena nikah ini saya berbicara nikah. Nikah itu kosong. Sebab itu apalagi kalau rohani itu baru biasa, itu bisa dimasukin roh zina atau apa, orang ketiga bisa nikah itu tercemar, ternodai, kosong. Begitu kita juga sama Tuhan. Maka saya katakan saya berbicara sidang jemaat di dalam Kristus yang sudah ada persekutuan. Berbicara Yohanes 15 itu tongkat Harun yang berbunga di dalam peti perjanjian. Jadi sudah dalam hubungan mempelai dengan Tuhan. Jadi bukan sidang jemaat biasa. Nikah itu kosong. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Efesus bilang nikah ini satu rahasia. Rahasia hubungan Kristus dan sidang jemaat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada persekutuannya dengan firman Allah, ini ada 3 perkara di situ. Tidak ada persekutuan dengan firman Allah dan korbannya. Yang selalu lewat firman Allah kita diampuni, disucikan, pertemuan suci itu satu persekutuan yang begitu dalam. Dan Roh Kudus. Roh Kudus itu memang diberikan kepada kita untuk menyatu dengan kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dan doa penyembahan. Ini 3 perkara ini kalau ada dalam kehidupan kita ini, hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Begitu juga nikah kita. Terpelihara. Dalam Injil Yohanes 15 itu pada waktu kebaktian bulan yang sedikit saya ceritakan. Pemeliharanya, pembelanya, pengelolanya ya. Apa ibu suami kata lain? Pengusaha. Pengusahanya adalah Bapak. Jadi sebenarnya kuat sekali. Kalau kita ada di dalam Kristus ya, sudah kita banyak yang bilang sudah di dalam Kristus lewat penebusan Tuhan.
Tapi kalau tidak ada persekutuan dengan kokoh itu, lepas. Seperti nikah itu kosong. Nikah itu kering. Biar makan sama-sama, biar satu rumah, biar satu tempat tidur. Tapi kalau tidak ada persekutuan yang benar dalam nikah itu kosong. Tidak heran kalau istri mau cari kesenangan di sana, suami mau cari kesenangan di sana, hobinya. Ya karena tidak ada satu persekutuan di dalam nikah itu. Kosong. Tidak heran juga anak-anak kesana kemari. Tidak ada ketenangan, tidak ada perhentian. Jasmani rohani. Kalau dalam Yohanes 15, bahkan lama-lama jadi kering. Nikah kita juga bisa kering. Jadi biasa, nikah itu cuma formalitas. Karena sudah menikah sama-sama jalan. Ini masalah. Bisa kelihatan menikah. Tapi sebenarnya kering, kosong. Tidak lagi satu. Sudah masing-masing mencari kesenangannya sendiri. Dalam Tuhan juga begitu. Kalau kita tidak tetap di dalam persekutuan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita ya, kita sudah banyak menerima firman Allah. Bahkan di Roh Kudus memberi karunia-karunia sehingga kita ada pelayanan. Ini juga kesatuan kita dengan Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ya, tetaplah kamu dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu persekutuan dengan Tuhan dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan juga dalam nikah ini. Seringkali istri sudah tidak suka melayani suaminya. Jalan sendiri, semaunya suaminya sendiri. Bagaimana nikah itu menjadi satu? Tidak bisa. Tuhan juga katakan dalam Injil Yohanes, bisa kering. Nanti dipotong orang. Jangankan berbuah. Kering sudah dipotong orang. Saya tahu saudara-saudara sudah tahu kan? Yohanes 15 itu, Injil Yohanes 15, soal pokok anggur, kita dengar pada kepatian bulan itu, coba aja kita baca itu ya, supaya kita dapat ini dari situ. Ini kemurahan bagi kita ya. Dengan firman Allah kita dapat ketetapannya bahwa kita lewat pekerjaan firman Roh Kudus dan kasih Tuhan dapat di dalam ibadah dan pelayanan kita mendapat ketetapan daripada Tuhan sebagai sidang jemaat yang hidup, sidang jemaat Allah, anak-anak Allah oleh Roh Kudus menetapkan kita sebagai anak-anak Allah. Itu sebab selalu saya katakan berusaha untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu karena sudah janji setiap saat aja kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus merendahkan diri. Roh Kudus itu seperti air yang mengalir dari atas, semakin rendah kita merendahkan kehidupan kita. Roh Kudus itu memenuhi kita. Injil Yohanes 15 kita baca itu aja dulu supaya saya, karena sebenarnya itu sudah waktu kebaktian bulan ya, kita sudah baca juga itu, tapi ada yang belum. Injil Yohanes pasal 15 itu terkena pada tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah badar yang berada di peti perjanjian. Salah satu
dari 3 alat yang berada di peti perjanjian, ruangan Maha ya. 3 alat yang ada di dalam ruangan, di dalam peti perjanjian itu, buli-buli emas, 2 loh batu, dan tongkat harum yang bertunas, berbunga, dan berbuah badan. Coba tolong bacakan ayat 1 dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Stop di situ. Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Jadi ini pernyataan Tuhan. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok dari kehidupan kita dalam rohani dan jasmani. Kita hidup di dalam Kristus karena kita telah ditebus oleh korbannya. Sehingga kita berada di dalam pokok anggur yang benar. Dan kita memiliki Bapa. Kalau kita ada di dalam Kristus, Dia sebagai pokok anggur yang benar. Kita memiliki Bapa. Dan dikatakan di sini, Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, satu dengan pokok itu, kita ada pemeliharaan. Memang tidak heran. Ini di ruangan suci dan ruangan suci ditutupi oleh 4 tudung. Satu perlindungan yang begitu besar dan pemeliharaan yang begitu besar karena ditutup semua. Kalau kita lihat sebenarnya sampai luber ya istilahnya ya, sampai ke bawah luber. Ini cuma karena dibuka jadi kelihatan begini karena kita berbicara soal dalamnya kehidupan kita ini. Hati kita atau kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani itu ada dalam hati kita, ada di dalam. Yang hanya firman Allah yang bisa melihat kedalaman itu. Dan apa yang menempati hati itu ya. Nah, kita baca itu terus. Tinggallah dalam aku ya itu. Baca terus sampai 4. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Itu penyucian yang terjadi ya pada kita. Walaupun sudah di dalam Kristus. Kita sudah hidup dengan Kristus. Hidup dalam pemeliharaan Bapa. Tapi ada guntingan-guntingan. Itu penyucian. Itu sakit. Pohon tidak berbicara. Tapi kita coba aja gunting itu di sini. Sakit nggak? Kena sedikit aja ini sakit. Itu penyucian. Sakit, sengsara. Jangan dikira. Justru semakin kita mendekat Tuhan. Penyucian itu semakin kita alami. Tapi itu untuk apa? Kita baca terus. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, supaya lebih banyak berbuah. Banyak mengalami. Menerima suatu perkara-perkara yang rohani. Tiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lihat. Dikatakan di sini, setiap ranting yang mau berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Lihat.
Sudah memang ada kesucian itu. Penyucian itu sudah berlaku dalam kehidupan kita. Itu kita tidak sangkal. Bukti kita berubah. Damai itu semakin terasa. Hati nurani itu tidak selalu menuntut, mengejar kita. Coba kita ingat pengalaman-pengalaman yang baru. Walaupun kita sudah bertobat, dibaptis, hati nurani ini masih ada tuduhan-tuduhan, masih berbicara. Tidak tenang, banyak pertanyaan. Itu bukti damai itu belum sepenuh menguasai hidup kita. Berbicara damai, perdamaian. Itu sebab masih terjadi penyucian-penyucian itu, terutama di dalam hati kita yang menjadi sumber dari kehidupan kita, kehidupan jasmani, rohani, dan kedudukan rohani kita ada di dalam hati kita ya. Sebab itu sasaran daripada firman itu hati ya. Dibilang kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan tahu loh. Penyucian-penyucian yang kita alami Tuhan tahu. Karena kita ada di dalam firman. Berada di dalam pemeliharaan Allah yang pengelolanya, pengusahanya. Jadi Allah turut bekerja di sini. Untuk kita sampai berbuah. Allah yang mengerjakan kehidupan kita lewat Kristus. Sebagai pokok anggur milik daripada Allah. Kepunyaan Allah. Kita seringkali hanya mendapat kemurahan. Kita dikatakan dalam terus seperti zaitun liar yang dicangkokkan pada pokok itu. Sebab itu dikatakan jangan sombong. Jangan keras hati. Sombong itu keras hati loh. Seperti batu hati itu. Itu dosa, itu kutukan itu. Batu berbicara dosa. Kalau hati itu sekeras batu, sebenarnya hati itu masih mengandung kutukan. Siapa yang bisa melihat hati, dikatakan Yeremia. Hati itu sekeras batu. Sebab itu perlu suatu ketajaman firman Allah. Untuk bisa sampai masuk ke dalam hati itu. Itu Ibrani 4 ya. Ibrani 2. Oh Ibrani 4 ayat 12-13. Coba baca itu. Bagaimana kita membutuhkan firman. Kalau kehidupan itu mau di dalam kesucian. Ibrani juga katakan, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kamu tidak bisa memandang Tuhan. Jadi tanpa kesucian kita tidak akan sampai pada pengenalan pribadi Tuhan, apalagi seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia bisa mendapat pembukaan firman? Bisa melihat pribadi Tuhan lewat firman-Nya. Di dalam pembukaan firman, kalau tidak ada kekudusan. Karena dikatakan, tanpa kekudusan, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan sekarang ini lewat penampilan pembukaan firman.
Tapi kalau kesucian dan kesucian kita bertambah, nanti pengenalan kita pada Kristus itu semakin bertambah-tambah. Dan bagi seorang hamba Tuhan itu, dia tidak akan habis-habisnya memberitakan firman itu. Walaupun ayat itu saja bisa, cerita itu saja, tapi dalam penampilan Kristus yang dia lebih lihat lebih lagi. Sebab itu kekudusan itu dikatakan Ibrani berapa? Kita ini kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan sebenarnya letaknya di situ. Sebab itu hamba Tuhan yang benar pertama-tama dia harus mengalami ujian dan pencobaan. Baru dia mengalami kesucian dan firman itu terbuka. Ibrani 12. Jadi di dalam Yohanes ini dikatakan, coba kita baca terus. Tinggal dalam aku. Ini walaupun sudah di dalam penyucian, tinggal terus di dalam aku dan terus Akulah pokok anggur dan ayat 4. tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah itu. Nikah-nikah juga anak-anak Tuhan begitu. Kalau kering kosong bisa terlempar keluar. Jadi sasaran iblis. Kalau belum mati itu juga kemurahan. Kalau mati dalam dosa ya berarti binasa. Terkeluar dari penebusan Tuhan. Terkeluar dari Kristus. Jadi kering. Tinggal tunggu dikumpul orang. Itu sebab anak-anak Tuhan yang mundur ya, menjauhkan diri dari persekutuan tubuh Kristus, ibadah untuk bisa menjadi satu di dalam Tuhan lewat firman, Roh Kudus, bahkan doa penyembahan. Kalau dia hidup juga pasti murtad. Jadi kering, diambil orang. Itu ini nubuatan. Sekarang Tuhan bekerja keras ya. Karena ini kedatangan Tuhan segera. Kalau kita dengar di Surabaya ya. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, tapi dia akan kembali segera. Sebab itu kita sidang jemaat mempelai perempuan bersiap-siap. Jangan seperti 5 anak darah yang bodoh. Sudah memiliki kesucian, ya, tapi kosong. Tidak ada minyak. Tidak ada persekutuan. Dari salah satu itu tidak penuh.
Dia tidak ada minyak reserve. Berbicara minyak itu Roh Kudus. Kalau bicara reserve itu sebenarnya tuangan daripada Roh Kudus, itu kasih Allah itu. Jadi 5 anak darah yang bodoh ini tidak memiliki itu. Tidak ada persekutuan yang tetap di dalam menanti mempelai laki-laki. Sehingga kering. Kelihatan bersama-sama dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Memiliki hukum-hukum Allah 10 kan. Memiliki firman. Tapi ternyata dia tidak ada minyak reserve. Kasih itu dituangkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ternyata dia tidak memiliki itu. Tidak memiliki Roh Kudus, tidak memiliki kasih. Sedangkan yang mengisi hati kita, surat Roma, saya tidak banyak membaca ya supaya karena waktu kita singkat. Dan saudara sepenuh terima itu dan tahu Roma 5 katakan kasih itu dituangkan oleh Roh Kudus rata dalam hati kita. Jadi semua sebenarnya ada itu. Tapi 5 yang bodoh ini dia tidak memiliki reserve untuk lebih. Tidak memiliki lebih. Jadi 2 perkara dia tidak ada. Ya bisa terkena 2 alat itu. Roh Kudus dan penyembahan mesbah dupa itu. Karena berdoa juga tanpa dorongan Roh Kudus tidak bisa. Injil Yohanes bilang menyembah kepada Allah bukanlah di atas gunung itu, tapi dengan roh dan firman kebenaran. Untuk bisa sampai pada mesbah dupa, menyembah di mana kasih itu terjadi. Persekutuan dengan kasih itu terjadi. Kalau pengejaran mempelai yang saya terima dari pendeta Inigono, disitulah kalau penyembahan kita kasih itu memuncak di dalam nikah rohani ya. Jangan berpikir nikah jasmani kan, karena di sini ada juga yang belum menikah ya. Tapi bagi yang menikah udah ngerti itu. Puncak itu dan disitulah terjadi mempelai perempuan itu mengandung. Dari puncak situ. Sebab itu dibilang kalau kita tidak sampai di situ kita tidak bisa masuk di dalam mempelai Tuhan. Wahyu 12 yang mengandung. Kalau masih 2 perkara firman dan Roh Kudus itu masih ketinggalan. Jadi harus ada bukti dari penyembahan kita di mana kasih itu begitu ada buah, ada hasil. Wahyu 12 itu mengandung. Wahyu 8 setengah jam diam persekutuan mempelai perempuan itu. Coba kita baca itu. Jadi kalau kita sudah mengalami penyucian, saya belum masuk ya pada penyucian hati ini, masih berbicara supaya kita mau terbuka hati untuk bisa diterobos oleh firman Tuhan ya. Wahyu, kita baca Wahyu 12, saudara tentu sudah tahu ini untuk menghemat waktu, kita baca aja Wahyu 8. Ini puncak dari penyembahan orang-orang kudus. Wahyu 8 ya.
1, Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lihat ayat pertama dikatakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyapnya lah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ini puncak kesunyian itu dari mesbah dupa itu. Dan menurut pengajaran mempelai dalam pemberitaan pendeta ini Bono, ini persekutuan nikah mempelai sehingga terjadi Wahyu 12. Itu 9 bulan. Dalam hitungan saya belum bisa menangkap benar ya, karena waktu itu saya masih muda, belum nikah, menerima kabar mempelai ini. Tapi Tuhan tolong saya bisa memberi jawab pertanyaan-pertanyaan itu di sekolah ya. Dihitung saya tidak pokoknya dari sini ke Wahyu 12 dikatakan 9 bulan. 9 bulan lebih mengandung itu Wahyu 12. Ini jangan berpikiran daging ya. Kita berbicara nikah yang rohani, hubungan yang begitu dalam dan kesatuan yang begitu dalam, seperti kita dibaca di Yohanes 15 ini ya. Begitu persekutuannya itu pokok dan carang ini ya. Begitu kuat persekutuan ini, pokok dan carang ini, begitu persekutuan nikah kita dengan Kristus yang nanti dapat saluran pemeliharaan, saluran makanan, saluran apa yang dibutuhkan oleh nikah itu, sehingga berbuah-buah banyak. Itu contoh dari persekutuan yang saya katakan Wahyu 8 itu. Supaya kita tidak berpikir lain ya. Suatu persekutuan yang begitu satu sehingga terjadilah dalam pokok anggur dan carang itu satu pemeliharaan, satu aliran makanan, satu aliran kehidupan sehingga pokok anggur itu berbuah. Nah itu yang terjadi, yang saya katakan puncak persekutuan dalam penyembahan, dalam kasih, itu akan memuncak ke Wahyu 8, penyembahan. Satu penyembahan di mana terjadi persekutuan nikah mempelai Tuhan. Dan buktinya, hasilnya, buahnya Wahyu 12. Dia ditampilkan begitu sempurna. Ini pekerjaan Allah yang besar di dalam Kristus, yang menyatukan Kristus dengan sidang jemaat, dengan gerejanya. Dan hasilnya ini dia di sini nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di gambar yang lain kelihatan ada mengandung wanita yang berdiri Wahyu 12. Di sini nggak kelihatan ya. Di gambar lain kelihatan dia mengandung Wahyu 12. Coba kita baca kan. Terus itu nggak kelihatan gambarnya kalau dia mengandung ya. Tapi dia nanti akan ditampilkan. Ini buah pekerjaan Allah bagi kita. Sidang jemaatnya ya. Di dalam Kristus. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya.
dalam mengandung itu aja bukan enak, itu tuh sengsara. Jadi sengsara itu sebelum kita sampai pada kehendak Tuhan sempurna, masih ditandai dengan sengsara ya. Ingat, sengsara itu sampai dalam ruangan maha suci ya. Ada 7 percikan darah ya di depan ini. Itu berada dalam ruangan maha suci. Walaupun kita sudah mengalami sengsara dalam daging ini, nanti sebelum kita mencapai kesempurnaan bersatu dengan mempelai laki-laki, ada 7 percikan darah di depan peti perjanjian. Kalau ya, 7 percikan darah di atas petinya itu sudah terjadi, itu pribadi Kristus sudah terjadi. Tapi itu ada 7 percikan darah. Jadi masih ada penyucian yang terakhir. Darah itu, percikan darah itu menunjukkan penyucian. Dalam Ibrani juga dikatakan tidak ada satu alat yang tidak dipercik oleh darah. Semua ditandai dengan darah, karena darah Kristus itu menyucikan kita dari segala dosa. Memang ada 5 perkara yang menyucikan kita. Selain darah, firman, Roh Kudus, pengertian pada kedatangan Tuhan, dan ajaran. Makanya kalau bandel-bandel diajar. Tapi ya bersyukurlah. Ajaran itu tanda bahwa kita memiliki Bapa, memiliki Allah Bapa yang mendidik kita supaya kita jadi anak yang baik. Terlebih anak yang kudus. Karena Allah itu Bapa kita di surga membenci dosa. Dia mengasihi manusia tapi membenci dosa. Dan dia tidak mau lihat anak-anaknya itu dikuasai oleh dosa. Sebab itu lain kalau ditegur, dinasihati tidak mau ya diajar. Tapi berbahagia kalau anak itu mengerti ajaran itu. Dia tidak akan ngomel, tidak akan menyalahkan bapaknya, tapi pasrah. Ya ampun Tuhan. Tapi banyak kali kan kita banyak pertanyaan. Kenapa lo begini, Ma? Aku kan tidak salah. Kenapa saya dipukul? Anak sekarang begitu. Kalau disalahkan, apa salahku? Anak-anak sekarang itu. Kalau disakiti, dipukul, malah bertanya. Tapi kita yang mengerti bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang mengerjakan kita. Adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi, yang tidak mau anak-anaknya itu dikuasai oleh dosa. Sehingga diajar. Ini Tuhan. Jadi kita lihat ya, bukti dari persekutuan itu, mempelai Kristus dan gerejanya, ya Wahyu 12. Itu hasil dari persekutuan-persekutuan yang di ruangan suci ini. Ya. Jadi coba kita periksa sebelum kita masuk di dalam penyucian hati kita ya. Kita periksa dulu kehidupan kita, hati kita. Apa kita ada persekutuan dengan firman, atau banyak-banyak perkara yang justru menempati meja hati itu. Apa selalu kita setia di dalam persekutuan doa penyembahan kita, di dalam ibadah kita, dalam persekutuan ya minggu ya, kebaktian minggu. Kalau kita selalu adakan itu. Tetap setia dalam ibadah persekutuan di mana kita boleh
beribadah, melayani, memanfaatkan karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita sebagai imam, sebagai tua-tua, sebagai apa saja, pemain musik, itu karunia daripada Roh Kudus. Apa kita dalam persekutuannya, apa cuma asal-asal? Nanti persekutuan itu loss. Dan persekutuan doa. Sebenarnya itu Beston ya, apa kebaktian doa, tapi kita belum ada masing-masing di rumah. Itu kita tekuni aja itu. Kalau kita tetap dalam persekutuan itu, Tuhan Yesus yang sudah berjanji pada kita, itu akan terjadi satu keajaiban seperti tongkat itu ya, tongkat Lewi yang kering, tidak ada lagi kehidupan. Tapi dalam semalam dia berada di hadapan Tuhan, dia bisa hidup, bertunas, berbunga dan berbuah. Itu. Kalau kita setia bertekun dalam persekutuan, jangan hal lain menghalangi kita di dalam kita selalu suka berdoa. Juga dalam ibadah minggu. Itu satu persekutuan di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Di dalam kita bisa beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita bisa memuji dia, apa yang itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kita bisa berbuat baik, saling memperhatikan, saling melayani. Itu karunia-karunia. Kita bisa saling melihat, oh ini kurang ya, ini kita tolong. Yang perlu dinasihati ya kita. Itu terjadi di dalam, kalau kita ada persekutuan dengan Roh Kudus dalam ibadah itu terjadi di dalam kebaktian minggu. Ini berbicara masih dalam skup yang kecil ya, tapi ada karunia-karunia itu besar, jadi bisa dipakai menjadi saksi keluar, tambah-tambah. Gua ini dari ada yang 100, ada yang 60, dan sesuai karunia. Dan sebenarnya itu yang nikmati kita sendiri dalam persekutuan tubuh Kristus dan jemaat itu sendiri. Karena kita anggota tubuh Kristus belum di dalam penyatuan tubuh Kristus yang besar. Kita masih bagian-bagian kecil. Sebab itu kita juga tidak boleh menghakimi sidang jemaat yang lain. Ada yang memang masih pengenalan pada Kristus lewat penggembalaan, belum seperti yang sidang jemaat lain terima di dalam pertumbuhan rohaninya. Jadi kita tidak boleh. Karena tubuh Kristus itu bukan saja orang tua, nikah, bukan, anak muda, anak kecil juga semua tubuh Kristus. Masuk di dalam tubuh Kristus. Dan itu memang belum nampak, ini masih dalam persiapan. Tapi sebenarnya dikatakan sini bagi kehidupan yang sulung rohani ya. Tahu kata sulung rohani dia aku bilang. Kehidupan rohani di atas kehidupan rohani-rohani yang dilahirkan oleh firman Allah. Sulung rohani itu dia bisa melihat tingkat rohani tertentu, dia bisa melihat tingkat rohani yang lebih rendah dari dia. Tapi bukan untuk penghakiman.
tapi justru lebih merasa bertanggung jawab. Seperti Petrus. Petrus, kalau kamu sudah bertobat, ingat dong, Tuhan Yesus bilang, di mana ayat itu? Saudaramu, jangan mau naik sendiri. Itu ada dalam surat Yakub juga, kalau Tuhan izinkan nanti kita bisa melihat itu, tapi kita tidak akan bicara itu ya, kesulungan sulung rohani ya. Kesulungan rohani itu, sulung rohani itu dilahirkan oleh firman Allah. Jadi oleh karena firman, pekerjaan firman Allah. Memang ada firman, ada segala sesuatu. Ya kita bersyukur selalu kita ada firman. Berarti Allah Bapa bekerja terus. Dia pengelolanya, pengusahanya. Bekerja kehidupan kita yang ada di dalam Kristus. Kita berbahagia. Karena firman, ada sesuatu. Sebab itu jangan sampai kita meninggalkan firman. Malah lebih dalam lagi kalau kita mau terpelihara jasmani. Kalau berbicara terpelihara bukan tidak ada sengsara lah sekali lagi ya. Karena walaupun sudah berbuat, supaya lebih berbuat dipotong yang kering-kering itu. Jadi kita masih dalam tubuh ini, jadi masih ditandai dengan kesalahan. Manusia kita ini ada hawa nafsu, manusia daging ini. Dan ini kalau loss sedikit dia akan tumbuh. Dan ini yang seringkali mengeringkan kehidupan rohani kita dalam pertumbuhannya. Nah itu yang perlu digunting, disucikan. Nah itu yang terjadi bagi kita. Saya berkata ini memberi pengertian lebih dulu sebelum kita masuk pada penyucian hati ini. Karena kalau tidak ada Roh Kudus ya, dengan ketajaman firman Allah kita tidak akan bisa melihat ya akar dari dosa itu. Pohonnya udah ditebang ya, itu kita udah minta ampun semua dosa-dosa kita. Tapi akar yang ada di dalam hati kita ini, itu yang perlu dibongkar dulu. Nah kita kan sudah mengalami banyak pembongkaran hati kita. Sehingga kita bisa jadi rendah hati, terbuka pada firman, biar teguran itu tajam seperti pedang, ajaran, tapi kita tetap di dalam Kristus bersyukur, minta ampun. Nah, itu. Nah, kalau hati kita sudah jadi lembut gitu, mudah. Kalau contoh, kalau kita cabut singkong ya, gimana? Potong dulu kan pohonnya, baru kita cabut. Ya, itu terbongkar kan tanah-tanahnya. Tapi kalau lembut, tidak ada yang ketinggalan kan? Nggak patah buahnya kecabut kan? Tapi kalau keras tanahnya pasti ada yang patah ketinggalan satu buah kan satu singkong gitu. Sebab itu hati ini biar lembut supaya kalau penyucian itu merogoh kehidupan kita yang begitu dalam ini tidak terasa, bahkan bersyukur kita bisa mengalami penyucian itu. Setelah penyucian itu terjadi, nanti damai sejahtera menempati hati itu. Perdamaian terjadi. Jadi damai. Hati itu akan merasa damai. Dan kalau terjadi terus penyucian itu, perdamaian itu menguasai hati kita, nanti kita sampai pada satu perhentian rohani. Ibrani. Pernah membaca itu Ibrani?
ada perhentian yang kekal itu nanti, tapi ada perhentian rohani, yaitu kehidupan kita sekarang mengalami satu perhentian sehingga kita hidup damai, tidak lagi eh, ada suara-suara yang menuduh atau hati nurani atau rasa tekanan jiwa atau apa. Itu kalau di dalam hati kita ini sudah dibongkar, sudah dicabut yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Kalau itu sudah dicabut, nanti damai sejahtera Tuhan itu menempati hati kita. Nanti kita sampai pada perhentian rohani. Saya mau kasih tahu itu dulu supaya nanti perhentian rohani itu wahid. Ibrani, supaya saudara tahu bahwa ada perhentian rohani di mana kehidupan kita akan menjadi tenang. Ibrani 4. Ibrani berapa? Ibrani 4 bukan hari perhentian. Ibrani 4. Ibrani 4. Kan masukkan Ya, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini perhentian dalam hidup kita. Kita tidak lagi repot karena hati ini tidak lagi berbicara. Dalam hati ini ada perasaan, hati nurani, keinginan, ingatan, bentar ya. Ya, hati meliputi perasaan, ya, pusat ingatan ini dalam hati ya. Keinginan, hati nurani, selera. Ini kalau hati sudah disucikan, ini tidak akan lagi berbicara. Ada juga ayat mengatakan biarlah damai kasih Kristus itu menempati hatimu. Nanti itu. Ini satu tingkat rohani, perhentian rohani. Kalau ini dinyatakan, dibukakan, berarti Tuhan akan melaksanakan itu. Ada firman, ada pekerjaan Allah yang nanti dia nyatakan. Tapi harus lewat penyucian-penyucian yang begitu dalam. Ini yang saya bilang saya ingin berdiam diri. Bukan saya tidak mau melayani, bukan. Karena bisa juga kita sibuk dalam pelayanan. Sebab itu dia bilang, aku sudah melayani, menyembuhkan orang, ini semua dia tunjukkan. Tapi Tuhan, pergilah. tidak mau. Semua Tuhan memang. Berita firman ya Tuhan. Melayani ya Tuhan. Kita berbuat baik juga Tuhan. Menolong orang juga karena Tuhan. Tapi apa kita melakukan kehendak Allah? Itu Matius pasal 7 ya. Dasar. Berbicara dasar itu terkenal. Apa ya? Coba ya. Dalam tabernakel itu. Masih halaman. Menurut salah itu misbah korban. Matius. Ini terakhir ya. Untuk kita. Matius pasal 7 coba. Yang ada Tuhan-Tuhan itu.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari Ya. terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah itu. Ini yang membuat saya sudah biar sembuh-sembuh sendiri. Nggak usah minta sembuh. Dan saya mengambil waktu untuk tidak melayani. Saya mau lihat gimana ya. Dan memang Tuhan izinkan itu. Waktu saat sakit itu suara hati ini begitu ramai. Suara hati itu ramai kenapa? Jiwa kita juga berkata-kata. Jiwa juga turut. Roh kita juga berkata-kata. Bersuara. Hati nurani juga bersuara. Coba kita diam. Di saat keadaan dia nanti lihat. Kayak hati ini ramai. Bahkan mendengar suara-suara ini. Ingatan itu. Yang ingatan perkara-perkara yang lampau. Hati nurani yang masih seperti belum tenang. Kalau kita sibuk begini, kita tidak akan bisa menangkap suara geraknya hati nurani itu. Dan jiwa di dalam ingatan. Jiwa itu dalam darah, perhubungan dan pikiran, ingatan. Kalau dalam hati itu ingatan. Kalau dalam hati. Jiwa itu kalau dalam hati ingatan. Nanti diingatkan. Jadi akan banyak ini dan di situ memang banyak permohonan ampun. Dan perdamaian banyak terjadi. Dan tapi toh masih firman Tuhan bilang untuk berbuah banyak yang kering-kering itu digunting. Jadi masih ada sisa-sisa dari dosa itu yang perlu disucikan, bukan dipohonkan ampun saja tapi disucikan. Disucikan tanda sengsara, sakit. Ada rasa sakit. Ujian pencobaan itu ada rasa sakit. Sakit buat daging kita itu. Sebab itu jangan kita seperti kesaksian. Kita baru luka sedikit. Memang itu ajaran juga gembala kita di Surabaya. Saya jatuhkan pisau depan pendeta Ibiwono karena saya kan melayani di dalam. Patah. Kenapa kau itu? Jatuh om. Terus dilihat patah. Patah hatimu nanti. Itu sebab kalau kita saya melayani di kamar karena anak-anak kan. Setiap pagi baru mau buka pintu aja sudah bilang dalam nama Yesus. Karena salah aja ada salah saja di depan pendeta Ibiwono. Ada saja. Sudah hati-hati masih ada salah. Kecuali kita berdoa sebelum masuk. Kita berdoa. Karena pengalaman-pengalaman itu jadi setiap masuk pintu dalam nama Yesus. Tenang ada dapat sambutan baik. Karena Om itu pagi-pagi sudah baca firman di meja yang kita mau masuk. Jadi mesti selamat pagi dulu. Jadi sebelum kita sudah menyapa dulu. Nah itu lain kali bagaimana apa bisa terjadi. Ini aja suruh pungut apa ya? Ada makan kue kah? Apa ada jatuh sesuatu? Ambil itu kok. Saya ambil. Tapi ada sisa. Itu juga kena. Jangan tinggalkan dosa kok itu. Dibilang gitu. Tapi pikir-pikir keluar benar juga. Ada rasa ini, masih sekolah Alkitab kan, masih ada rasa nggak suka, masih ada ini, ada banyak perkara ya, yang masih dosa yang masih kita bisa lakukan hari-hari.
patah, apalagi bilang patah itu pernah kan, waktu itu suami saya masih calonnya, dia di Manado. Ada sesuatu yang saya tidak senang, itu yang saya kaget juga. Hati saya jengkel, nggak suka gitu. Ah, biar saja, siapa yang mau kawin, kayak gitu. Nggak tahu kok bisa patah itu pisau, patah hatimu itu. Oh, nyuruh, terus apa sih patah hatimu itu? Pikir-pikir, woi, hampir saja. Sambung begini lagi, disambung lagi begini. Bagaimana kamu dan Victor? Loh, masih bisa gitu loh. Nanti kita nggak kepikir, cuma tahu kenapa ditegur kayak gitu. Nanti keluar, baru, oh iya, saya kan tadi lagi kemarin lagi kesel, sampai biar saja. Kayak mau bilang putuskan begitu, biar saja. Kok tahu? Cuma nggak senang, padahal sudah pegang baik-baik itu pisau. Pisaunya itu, kok bisa jatuh di depan pendeta yang baru. Maka di sana seperti tidak bisa nafas karena masih hati yang masih banyak kayak rumput, banyak lalang ya. Kalau mau cabut tuh lalang, masih kelihatan ya, ada kebaikan. Memang kalau cabut tuh lalang itu kayak masih terasa sekali. Aduh, sakit sekali dan heran kok sampai sekecil-kecil kotoran aja situ kita lewatin. Umpamanya ada kotor di situ, kita lewatin. Terus kok kita nggak tahu kalau Om Yu dari belakang lihat ya. Ini pemakaian Tuhan ya, pada itu memang salah satu tokoh ya, boleh bilang ya, dari kabar mempelai. Karena memang kabar mempelai ini di apa istilahnya itu, di diproklamirkan ya, pendeta Diwono. Kalau pengejaran tabernakel itu memang diwahyukan pada pendeta Van Hessel. Tapi muridnya salah satunya kan Om Toteis dan Pendeta Indiono, dan ada lain-lain yang sekarang tinggal anak-anaknya ini, yang dari baptis, dari uh, tabernakel, dari gereja uh, Pantai Kosta Indonesia, dari Penster. Dulu itu tokoh-tokoh Tuhan dulu itu sebenarnya masih murid dari Van Essel, tapi cuma dua ini yang meneruskan kabar mempelai, yang semua kesembuhan dan berita kesembuhan. Cuma dua ini yang meneruskan kabar mempelai. Dan waktu itu eh, eh, pendeta tes kan di Belanda, jadi yang mempermentas sebenarnya pendeta Indiono. Dalam pemakaiannya dia bisa menyatukan orang apa, hamba-hamba Tuhan, gereja dengan pemerintah. Kalau dia bikin KKR kan selalu ada pemerintah hadir dari seluruh Indonesia bisa. Bahkan mengalami pendet apa kepala dinas dulu Hareva kan, tahun berapa itu? Apa? Pendeta Lase. Oh iya, Lase bukan Hareva. Anaknya kan mengalami keobahan, nikahnya cerai itu. Papanya diundang KKR-nya pendeta Iwan waktu itu karena dia sebagai dimas, bukan kok kepala apa ya di sini, Departemen Agama. Nah, ya, diundang. Terus anaknya diajak, persis anaknya mau cerai sama istrinya. Ini kena firman itu bertobat. Jadi satu lagi dengan mencapai bimas-bimas, kalau ada KKR dia undang datang. Bisa itu pemakaiannya itu memang memang salah satu tokoh lah dari pengajaran mempelai, dan itu saya ngelami karena saya tidak pernah keluar dari Surabaya. Terlebih saya tinggal juga di pastori, pelayanannya di dalam. Jadi seringkali em, ketemu Om Tante itu, apalagi kalau sudah duduk di situ terus lagi periksa firman, satu pun nggak berani mau lewat. Padahal matanya cuma begini mau lihat siapa itu, sudah ini. Tapi kita nggak sampai pingsan. Kalau jemaat sampai pingsan, pemain musik sampai pingsan. Kalau disuruh kumpul terlalu dekat kan, bisa pingsan lagi. Lagi berkata-kata, oh bisa pingsan. Kenapa?
ada teman kita, dia sangkor juga guru sekolah minggu. Kenapa sih kamu pingsan? Kok takut? Tenang aja toh. Tahu kalau lihat Om Yu kalau berbicara takut. Padahal dia sudah seorang ibu. Dia melayani sekolah minggu. Pingsan kalau ini. Lihat itu pemakaian Tuhan ya waktu itu. Dan yang paling kita takuti kalau Pendeta Iwono ngomong. Kalau ngomong bisa jadi. Berapa kali kejadian sama Tuhan. Kita lihat sendiri. Kalau dia umpamanya ada dia memberitakan firman, padahal banyak dulu kan suka ada fellowship sama Tuhan ya di Surabaya, jadi banyak yang datang. Kalau ada saja sampai cuma bilang begini aja, dia padahal sama Tuhan itu sudah sering fellowship, tapi dia cuma mengeritik begini, karena tepat terjadi altar call dan Yuda ini kayak kena firman, dia pengakuan ke bapaknya. Ini anak ini, dia pengakuan ke bapaknya. Tapi ada hamba Tuhan nggak terima. Apa sih bapak anak nggak cukup pengakuan di rumah aja, di kamar aja maksudnya. Kok mesti di podium kayak gitu. Nah dia ngomong ini waktu dia pulang naik bus, ada anak-anak muda, kaum muda. Dengar ngomongnya itu. Nah, terus anak pendeta kok bisa ngomong begitu. Dia ngomong pak pendetanya yang lain di dalam satu kendaraan itu. Dia baru turun, mobil lain turun. Terus selaku sama Om Yu, ini anak-anak ini kelapor sama Pendeta Yuwono. Pendeta Yuwono bilang, urus saja itu. Disuruh tua-tua sidang suruh urus. Karena dia baru fellowship kan, berarti masih tanggungan fellowship itu. Dia ketabrak. Terus ini anak-anak muda bilang, itu Om baru mengeritik. Ini Om, katanya kenapa kok anak mesti mengaku di depan, kayak ditunjukkan pengakuan dosa. Ada kan dosa kan di kamar. Om ini cuma bilang, sudah urus saja sana. Nggak mau ngomong. Urus aja. Jadi ini yang urus. Juga ada tua-tua yang memberontak. Kalau kamu pernah baca, kalau saudara-saudara pernah baca majalah Tempo dulu ada satu hamba Tuhan yang apa mau bilang kejatuhan lah ya dengan pengerjanya. Ada beberapa pengerjaan hamba Tuhan ini jatuh sehingga keluar di majalah Tempo. Viral lah waktu itu. Terus sidang jemaatnya bersama tua-tua datang ke Johor melaporkan. Pendeta Wibowo bilang, cepat aja pulang. Pulang minta ampun sama Gembalam. Kalau kamu tidak celaka atau gila, cepat-cepat mereka pergi. Karena kenyataannya hampir saja mereka celaka. Tapi tujuan mereka kan mau menurut. Ada satu jemaat dibilang celaka benar, mati. Dan itu sering, sebab itu kita paling takut kalau ada bersama-sama dengan Pendeta Yuwono, terus ngomong-ngomong, itu barangkali mereka takutnya itu. Karena takut tiba-tiba ditunjuk. Karena ada satu pemain musik, dia main musik imam, tapi dia sama istrinya kurang itu ya, nikahnya dan tidak baik gitu. Tapi diizinkan masih main musik karena istrinya kayak yang pergi. Paling takut kalau mau disuruh kumpul gitu Om Yu yang berbicara. Belum apa-apa dia udah pingsan. Tapi kalau bilang imam ngumpul kan mesti ngumpul. Tapi dia mesti pingsan karena itu apa karena dia merasa dia tidak benar nikahnya, jadi tidak berani mau ketemu Om Yu. Makanya di sana kebanyakan kalau ada masalah disuruh tua-tua. Tapi terlebih suami saya, karena suami saya di situ sebagai pemimpin asrama dan ada di situ, jadi selalu menjadi kepanjangan tangan dari Pendeta Yuwono, baik menghadapi pemerintah.
dikirim ini gembala kita almarhumnya. Jadi tapi saya bersyukur walaupun saya kayak hidup seperti hati ini begini terus ya. Nanti los kalau sudah mau tidur. Mau tidur juga kalau eh, kena jaga malam, waduh, pasti ada suara lagi memeriksa itu. Om suka memeriksa malam kan. Nah, nah itu juga, tapi waktunya udah ya nanti ya. Ini kesaksian aja dari satu pribadi yang memang dipakai oleh Tuhan ya. Dan memang dia sudah katakan, kalau saya tidak ada, pasti ini terpecah belah. Dia udah bilang. Kalau ada orang tua, anak-anak itu bisa bersatu. Tapi kalau tidak ada orang tua lagi, itu perkataan Pendeta Yono akan tercerai-berai. Benar. Sesudah Pendeta Yono ganti mulai reter-reter dan sampai sekarang terjadi. Tapi kita seperti firman Tuhan bilang, bukan hanya kegoncangan itu bukan hanya langit, bumi, bukan hanya bumi saja, langit pun. Langit itu berbicara rohani. Jadi kegoncangan itu bukan hanya di bumi ini saja, peperangan, ekonomi, kejahatan, bukan kegoncangan gempa bumi bukan saja, tapi langit itu berbicara kehidupan rohani dan ini terjadi sekarang. Di mana kita mendengar organisasi Kristen terlebih ya, gereja terpecah belah pasti dari satu ini mau mengusir ini keluar ini pecah belah, tidak tetap pada kesatuan. Ini memang sudah dinubuatkan supaya kelihatan mana yang tetap. Itu sebab kita tidak usah memihak. Kita anggota tubuh Kristus. Terdiri tetap dengan ajaran yang kita sudah dapat. Di mana kita dilahirkan, dibesarkan. Kita mohon supaya kita tetap pada, bukan pada organisasi. Organisasi memang perlu. Sebab itu kita tidak perlu terpengaruh dengan organisasi ini tetap. Di mana kita terkait dengan organisasi itu kita nurut saja. Tetapi kita tidak tunduk pada organisasi. Kalau itu tidak sesuai dengan pengajaran, ya jangan kita ngikuti. Kita tetap, karena memang organisasi itu perlu. Firman Tuhan bilang, perlu untuk satu perlindungan pertanggung jawab pada pemerintah. Tapi organisasi itu tidak menguasai kita atau kita perlu tunduk. Kita lihat kalau itu memang syarat apa ya kita ikuti aja, lakukan aja. Karena sebenarnya dari semula sebenarnya organisasi itu hanya membantu kita beribadah leluasa sebagai warga negara. Itu bukan tuntutan lain. Makanya dulu kan tidak Pendeta Indwono organisasi itu otonom. Kalau apalagi soal keuangan, keuangan itu tidak menjadi satu peraturan ya, enggak. Sampai KKR pun tidak ada peraturan minta-minta harus kumpul gini, tidak. Hanya dengar firman kok terpenuhi itu kuasa yang ada pada Pendeta Bono ya. Sekarang memang tidak, memang lain. Di Belanda juga bikin KKR mesti ada proposal. Kalau enggak bisa. Mereka mesti bikin proposal itu. Berapa itu? Itu di Belanda. Waktu itu sudah terjadi di Belanda. Nah, tapi Pendeta Yono bilang tidak sama. Di sana bisa pakai kartu kredit. Waktu zaman Om Yud tidak boleh pakai kartu. Jangankan kartu kredit.
kartu bank aja nggak boleh Om. Tapi pendeta TUTS harus, karena negaranya harus ada kartu kredit. Kalau enggak, bagaimana saya masuk rumah sakit atau ke dokter atau belanja? Pendeta TUTS bilang itu. Jadi memang eh, eh, situasi kondisi itu, asal itu tidak berbuat dosa itu, ya kita lakukan aja. Ya memang sekarang sudah bisa ada pegang bank, seperti saya dikasih anak saya, ya saya pegang. Itu memang keadaan situasi, tapi tidak berbuat dosa. Cuma tantangannya kan soal uang yang akar kejahatan. Kalau sekarang dalam pertumbuhan rohani gereja Tuhan, harusnya memang musuh besarnya kan Mamon. Kalau kondisi dulu barangkali belum bisa untuk melepaskan diri dari uang. Karena mereka bilang, lebih cepat kok berdoa terus ini uang daripada berdoa pada Tuhan Yesus lama-lama. Lebih baik ini terus dapat uang. Ambil kredit, ini bank terus dapat uang. Daripada mau berdoa lama-lama, enggak, belum datang-datang lah saudara. Itu dulu kata-kata itu pernah keluar loh dari seorang ini orang dalam Kristen itu, pelayan lagi dulu. Tapi sekarang dengan pertumbuhan rohani ini, kita menghadapi Mamon, Tuhan menuntut kita harus semakin terlepas dari Mamon itu, karena Mamon itu akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Jadi kita diberi kuasa lewat penyucian yang Tuhan kerjakan kepada kita untuk terlepas dari ikatan Mamon. Dimana kita harus pakai justru Mamon itu menjadi sahabat untuk berbuat baik, supaya satu waktu Mamon tidak ada, Tuhan bisa lewat perbuatan baik kita memakai Mamon, kita mendapat upah dari perbuatan baik itu kan. Lukas berapa itu soal Mamon, bersahabat, kita pakai Mamon, bersahabat dengan Mamon untuk satu waktu Mamon itu hilang, tidak bisa menolong kita ada pertolongan dari Tuhan. Itu Mamon. Itu tingkat rohani kita sekarang harus begitu. Harus sudah bisa memakai Mamon itu untuk menolong kita dalam berbuat baik, di dalam kita beribadah seperti uang. Kita bisa ngatur supaya uang itu kita harus pakai untuk ibadah. Kalau memang uang itu kurang, ya kalau kita perlu ada persekutuan dengan Tuhan selalu dan selalu. Supaya kita terpelihara di dalam Bapa, bertekun di dalam tiga ini. Karena kita belum ada uang, kita berusaha. Kalau ada uang kita siapkan untuk ibadah. Ini contoh saja. Saya dengan suami saya dulu gitu. Kalau ada berkat, pertama-tama kita ambil dulu ibadah. Berapa kali ibadah ya Pak? Begini, taruh dulu situ. Kurang-kurang, kurang nggak makan, berapa, terserah. Tapi ongkos ibadah sudah ada dulu. Itu kita harus bisa ngatur Mamon. Jangan karena Mamon ini kita berbuat salah. Pertama, kita tidak bisa beribadah atau melayani. Dua, kita harus meminjam, kalau bisa pinjam, atau memakai perpuluhan. Nah, kita sudah dengar perpuluhan itu hati-hati. Itu merupakan sumber berkat untuk kehidupan kita. Kita terpelihara apa tidak? Bahagia apa tidak? Kalau dulu baru membayar. Tetapi sekarang Tuhan menuntut dalam perjanjian baru dalam Injil Matius harus ada keadilan dan kesetiaan. Ada kutukan. Berbicara perpuluhan ini ada kutukan. Jadi orang yang kali tidak sadar kalau dia berada dalam kutukan. Pertama dia harus rasa dia akan kekurangan nanti. Berkatnya seperti ditahan, diambil. Itu pertama-tama. Belum selanjutnya. Pernah gembala kita
mengatakan kalau anak sulung sakit periksa itu perpuluhan. Begitu jelas kalau kemarin. Jadi bisa merembet. Pertama dari pemeliharaan. Bisa-bisa anak kita perpuluhan. Sebab itu dalam Maleakhi pasal 3 itu pertama-tama dalam berbicara perpuluhan ditampilkan Allah Yakub, Allah yang tidak berubah. Siapa bilang perpuluhan berubah? Kalau Allah menampilkan itu pribadinya tidak berubah, berarti ketetapannya juga tidak berubah. Termasuk perpuluhan itu merupakan ketetapan daripada Allah. Wah, itu milik Allah, jangan diambil. Ini saya menyatakan bukan saya butuh uang untuk mengharapkan uang kalian. Tidak. Tuhan pelihara saya. Sampai saat ini. Tapi perpuluhan saya mau mengatakan di sini ya, karena ini seizin Tuhan ya. Saya bisa berbicara ini. Ini barangkali satu perlindungannya. Yang firman Tuhan kata, kembalilah. Mulailah kembali dari hal perpuluhan. Nanti lihat. Walaupun kita mengalami kekurangan, pasti ada. Tuhan sediakan. Tidak kekurangan. Ini yang saya mau nyatakan juga. Dalam pengalaman berapa puluh tahun saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya boleh bilang mulai dari pusat kabar mempelai, Johor. Saya dilahirkan di sana. Pada zaman pendeta Indiono saya menerima pengajaran mempelai ini. Sebab itu banyak pergumulan saya waktu saya menikah dengan suami saya. Saya banyak menilai, banyak mau mengajar. Pak, bukan begini, masih mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini, begini, begini. Tapi Tuhan ajar saya sampai saya tidak bisa berkata-kata. Dan di situ saya tahu. Dan saya berdoa, Tuhan bukakan mata hati. Di mana pembukaan firman itu bukan pada saya. Lewat suami saya. Karena saya di pusat itu. Sampai pada kebijaksanaan. Banyak hamba Tuhan bisa kabar mempelai, tapi kebijaksanaan nggak bisa. Sehingga ada beberapa Tuhan datang ke sini dulu. Lu bagaimana? Kabar mempelai bilang begini, bagaimana begini? Baru diajarkan sama suami saya. Kebijaksanaannya begini. Karena kalau kita dengar pengajaran mempelainya ini, nggak bisa langsung ditelan langsung begini. Ada hikmat kebijaksanaan dalam prakteknya. Nah itu saya banyak terima karena saya menerima remah-remah di dalam. Pendeta Inggono tiap kali pulang kebaktian, saya dalam kamar kan jaga anak. Nah, anak itu selalu orang tuanya datang mendekat, mama, mana kayak juga petengkreng di situ. Malah keciprat berkesaksian, kepenuhan hati pendeta Inggono dan istri, akhirnya tumpah di saya. Bercerita soal ini. Oh begitu, 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 begitu. Bahkan cerita sama Tuhan kayak gini-gini, begini, bagaimana dia harus. Saya tahu semua, saya tahu cara penanganannya bagaimana. Nah, itu yang banyak pengetahuan yang saya terima itu. Jadi waktu menikah, dalam pemerintahan itu banyak saya jadi ini. Seperti mana yang berulat akhirnya. Terlalu baik mengeritik suami. Dan itu lama sekali saya mengalami satu sakit panjang waktu itu. Lama ya. Terus sampai nggak bisa berbicara dan banyak persoalan. Akhirnya saya terima dari satu kesaksian dari istri pendeta Hari. Dia bersaksi, dia kan selalu bernubuat. Dia sempat pernah dengar istri pendeta mengarang bernubuat. Dia tiap kali ada ibadah, dia berstudi, dia bernubuat. Akhirnya pada suatu waktu dia bersaksi,
saya tidak mau selalu mendapat pernyataan firman itu lebih dulu, saya tidak mau. Nggak tahu ada pengalaman apa dia, saya sudah lupa, tapi dia doanya yang saya ingat itu, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, biarlah karunia yang saya dapat ini di dalam pernyataan firman Allah ini biar pada suami. Dan memang dalam beberapa dari kesaksian itu, dia kawan wanita kan sama-sama. Saya itu kawan wanita belum termuda lah boleh bilang, masih pengerja, sudah dapat kepercayaan untuk memberitakan firman. Satu-satunya pengerja yang bisa melayani kaum wanita. Nah, jadi malah saya diberi bilang, kau harus coba kamu dengar, kalau dikasih istri tua-tua bawa firman, saya disuruh mendengar pemberitaannya bagaimana. Bahkan Om Yu sendiri bilang, kok bagaimana penilaian kamu, firman kamu dalam pemberitaan Om sama pendeta Tutais. Mana saya berani. Saya cuma bilang aja, ini banyak. Saya bilang, memang pendeta Tutais cuma berapa ayat, tapi dia menekankan soal perdamaian. Dan kasih itu yang kuat sekali. Bisa, cuma itu tapi urapannya kuat. Sehingga berdua ini kalau bikin KKR memang kuat sekali. Kalau Om Yur banyak sekali ini penyuciannya yang ini sekali. Saya cuma bilang, ya kalau Om Yur banyak dengan ini gini gitu. Karena begitu. Nah, saya kembali lagi apa tadi? Hari Lumare beberapa lama saya sudah tidak tahu. Ditugaskan ini kaum muda Johor. Kalau kaum muda ini kan suami saya Lama Putro, kaum muda Johor. Terus tadinya orang nggak ngerti karena dia kan seperti berbicara. Pendeta Hari Lumare kalau bawa firman kan seperti berbicara ya. Jadi gini aja begitu. Tapi lama-lama kuat juga dan berhenti itu nubuatan dari itu Tante Eva, istri pendeta Lama. Dia tidak lagi bernubuat sampai dia meninggal ini tidak lagi. Karena nah di situ saya dapat pengalaman itu dalam siksa. Saya dulu tidak mau sampai rasanya tidak mau mendengar lagi firmannya suami saya. Kalau kaum muda kan saya mesti ikut. Kalau saya mau dengar firman itu jadi sandungan. Saya bilang musinya begini kok musinya begini. Kenapa cuma begitu kayak begitu. Jadi saya berontak sendiri di hati gelisah kan. Akhirnya enggak tenang sampai di rumah ngoceh. Papa ini gimana sih beli begini kok begini kenapa begini ini diam loh suami saya. Nanti satu saatnya saya kena dengan kesaksian itu. Maka perlu juga ya saudara-saudara ada kesaksian dalam ibadah ya. Kalau saya minta maaf ya, saudara kayak belum pernah melihat saya bersaksi sendiri ya. Kecuali begini dalam pemberitaan kamu berdiri sendiri terus terang aja. Saya bilang jangan-jangan pribadi dari istrinya Harun ini menguasai saya ya. Ingat tak istri Harun? Eliseba. Dia tidak dikenal banyak orang. Di Alkitab cuma satu kali disebut istri Harun Eliseba. Dan dia tidak menonjol apa-apa. Diam aja. Padahal imam besar loh Harun suaminya. Sebenarnya saya itu. Saya tidak berani loh. Berdiri sendiri. Kecuali bersaksi sama suami, sama kelompok. Atau berbicara begini besar. Tapi kalau berdiri sendiri di sidang jemaat, bukan tempat saya. Saya dalam hati ya sudah kesaksian hidup saya aja. Saya tidak berani. Memang dari dulu saya tidak pandai berkata-kata. Tidak fasih. Karena memang saya tinggal sendiri dari kecil, hidup sendiri. Jarang ngomong. Hidup dengan nenek. Nenek juga udah nenek-nenek kan pasti kalau ngomong satu-satu. Karena juga semua tulis. Karena nenek saya guru jadi semua tulis semua. Jam begini. Jarang. Dan kerja sendiri. Jadi diam. Nanti suka ngomong setelah mereka lahir. Nah mulai jangan ini, itu baru terbuka nih.
Nah, itu daya pengalaman. Jadi di situ saya berdoa, biar pembukaan itu benar. Dan akhirnya saya terima kasih sama Tuhan. Bahkan saya menerima firman itu menjadi makanan, merubah kehidupan saya ini. Sampai saat ini firman itu tidak pernah lepas dari kehidupan saya. Apa yang sudah diajarkan suami itu menerima. Jadi tidak ada lagi mengajar. Salah besar ya kalau kita merasa diri lebih pandai, lebih tahu, lebih berpengetahuan dari suami. Jangan. Nanti kita dipakai sendiri. Padahal Tuhan katakan istri itu tidak boleh mengajar. Mengajar dalam hal firman ya. Kalau dalam hal lain memang dia guru ya, ya sudah tetap guru yang ngajar. Tapi ini berbicara dalam persekutuan ibadah yang suci. Jadi dalam hal rohani ya, terutama firman, istri tidak boleh mengajar suami. Jadi sebenarnya dari suami, apalagi kalau suami itu seorang gembala, di mana kita harus sebenarnya menerima makanan firman Allah itu dari suami. Jadi firman yang dari suami yang mengerjakan kehidupan kita kalau dia seorang gembala, bukan kita. Nikah itu terlepas, terbalik. Kan pokok anggur yang menyalurkan makanan pada carang-carang. Seorang suami itu kepala suami, dia yang menjamin. Itu juga yang saya dapat di Surabaya ya. Seorang laki-laki dewasa sebelum menikah ya, dia harus sudah menyediakan tempat. Untuk Itu yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Dia pergi menyediakan tempat untuk istrinya, untuk kita semua. Sampai di sini dulu, Tuhan memberkati 12:30 ya. Kali ini panjang ya, tapi belum bantu doa supaya kita sampai pada soal hati itu ya. Itu uh, memang jadi sasaran dari firman Tuhan ya, untuk kita boleh menerima kehidupan yang mencapai kehendak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kembali Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami.